Wow, pemirsa, saat ini saya berada di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Saat ini di Kota Bau-Bau tengah digalakan peran masyarakat, khususnya melalui Forum Kota Sehat, membentuk Pokja Kelurahan Sehat, termasuk di kecamatan. Tapi ada yang menarik, saya mendapat informasi salah satu Pokja di Kelurahan Kadolokatapi kemarin setelah tim hadir, itu ada inovasi yang mereka kembangkan. Mereka mengelola sampah yang sudah tidak terpakai lagi menjadi sebuah furniture yang cantik. Itu terbuat dari botol-botol bekas dan sampah-sampah plastik yang sudah dibuang. Nah, kebetulan ini saya datang di tempatnya lagi kumpul-kumpul ini mereka. Assalamualaikum. Wah, ini ini lagi heboh. Tampaknya ada kegiatan di Pokja Kelurahan Kadolokatapi. Luar biasa. Ini lagi apa ini, Bu? Assalamualaikum. Ibu Wiwin. Dengan Ibu Sekretaris Pokja dan Bapak Ketua Pokja Pak Arifin dan Sekretaris Pokja Pak siapa, Pak? Pak Hadin. Ya, saya dapat informasi ini. Oh ya. Kita disambut. Kita disambut. Tunggu dulu, ini kok menarik sekali nih. Wah, pasti mahal ini harganya nih. Mahal ya? Mahal ya? Bisa dijangkau. Maksud saya ini pasti puluhan juta harganya nih karena bagus sekali. Tidak ya? Kenapa bisa begitu, Pak? Ini terbuat dari apa nih? Dari botol plastik. Dari masa? Saya tidak yakin. Jadi ini ternyata ada tempat duduk baru. Mereka mungkin baru beli nih. Pasti mahal ini. Ini mahal pasti nih, Bu? Mahal tapi terjangkau, Pak. Mahal tapi terjangkau. Bagaimana juga itu mahal tapi terjangkau? Ini memang bukan buatan pabrik. Bukan, Pak. Buatan mana? Sendiri. Oh, buatan sendiri. Dari mana? Dari Ecobrik sampah. Sampah? Ya, Pak. Ini dari sampah. Saya tidak yakin ini dari sampah. Bisa dibuktikan ini, Pak? Bisa, Pak. Pemirsa juga pasti penasaran. Masa segagah ini ada dari sampah? Katanya dari botol-botol. Botol sampah, botol plastik yang sudah tidak terpakai. Wah, coba kita pakai duduk. Wow, ini luar biasa ini. Satu set ya. Ini ternyata betul dari sampah ya. Ibu coba cerita, Bu. Ini prosesnya awalnya, Pak, kita melihat di samping-samping rumah itu banyak botol yang tidak terpakai. Terus kebiasaan ibu-ibu di rumah tangga itu membuang sampahnya sembarang, terutama pembungkus-pembungkus kantong kresek, kantong Indomie. Jadi kami punya inisiatif buat mensosialisasikan ke masyarakat supaya barang-barang itu tadi ditampung. Terus kami mengambilnya dan membuat Ecobrik. Yang pembuatan Ecobrik itu dari botol yang diisi oleh sampah-sampah tadi seperti kantong kresek. Kami ternyata buat begitu ya. Setelah itu kami membuat seperti kursi ini, Pak. Salah satu produk kami. Oke, saya kok belum yakin ya kalau saya belum menyaksikan. Karena ini kan secantik ini, saya juga belum yakin kalau memang belum dibuktikan kan? Iya, Pak. Oke? Iya. Saya bisa diajak untuk menyaksikan pembuatannya? Bisa, Pak, boleh. Jadi ini Pokja kita ini yang pekerja ya, Iya, yang Pak. kerja. Anggota Pokja. Beliau ini Ketua Pokja, Pak Arifin. Saya ingin bukti, Pak, bahwa ini memang benar-benar hasil kerja dari Pokja Kelurahan. Bapak bisa buktikan ya? Ya, ini di tempat ini dibuat ya, Pak? Iya. Bisa diceritakan ini singkat saja bahwa ini kita sudah bisa buat di sini. Ya, kebetulan kita kumpul-kumpul beberapa hari yang lalu. Setelah itu kita kita mengambil botol-botol plastik, kemudian kita siapkan dengan triplexnya barangkali dengan lem sama apa dengan spons, Pak. Setelah terkumpul semua, makanya kita kerjakan pada saat hari ini sehingga dia
jadinya seperti ini. Pak. Oke, kalau begitu kita ingin lihat cara pembuatannya ya. Ternyata bahannya itu dari botol bekas, kemudian ada serbuk gergaji, ada juga sampah-sampah plastik yang sudah terbuang. Ternyata itu termanfaatkan. Ini mungkin jadi pelajaran untuk kita bahwa sampah tidak selamanya harus dibuang, tapi bisa menjadi sebuah kreativitas dan meningkatkan perekonomian. Ini kalau sudah jadi begini, ini sudah bernilai ekonomi. Yang pertama kita apresiasi dulu kinerja dari Pokja Kelurahan Kadolokatapi, tapi kita harus bukti. Ini dia. Pertama-tama kami menyiapkan bahan dari kursi botol ini, yaitu botol plastik, kantong plastik, sekam dari kayu bekas, terus lem, box, kuas, dan terakhir isolasi. Tahapan-tahapan yang kami lakukan yaitu pertama, botol yang ada kami isi dengan bahan-bahan sampah plastik tadi. Selain dari bahan plastik ini, kami mengisinya dengan sekam. Setelah mengisi sekam dan botol ini tadi, kami mengikat botol-botol ini dengan beberapa botol yang lain yang membentuk suatu lingkaran dengan isolasi. Di seputaran lingkaran dari botol itu kami menyatukan lagi dengan spons supaya kelihatan kursi itu montok atau dia
bisa diduduki itu empuk. Tahap akhir dari pemasangan kursi ini yaitu dengan menggunakan kaki kursi, menjadikan dia sebagai penyangga pada saat kursi itu digunakan.
Ya, untuk kami masyarakat sangat apresiasi sekali dengan adanya sampah-sampah ini, padahal bisa juga menghasilkan bahan yang kita bisa pakai gitu. Saya juga ini sebagai pekerja persampahan, Pak. Ya, jadi kami melihat dengan adanya hasil kerja ini, insya Allah ke depannya kami juga bisa menghasilkan begini. Insya Allah kami bisa juga mempekerjakan seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya, karena sebelumnya kami tidak tahu apa-apa masalah sampah ini, hanya dibuang begitu saja di tempat pembuangan. Padahal ternyata dengan adanya pekerja Pokja ini, alhamdulillah kan masyarakat, mudah-mudahan ke depannya kami bisa juga mengikuti pekerja ini. Inovasi ini berasal dari kompromi antara kami anggota Pokja Kelurahan Sehat. Termotivasi dengan adanya sampah-sampah yang ada khususnya di Kelurahan Kadokatapi ini, sehingga kami berkumpul baru menyatukan suatu ide atau gagasan untuk berinovasi. Inovasi kami itu bagaimana barang-barang yang sudah tidak jadi barangkali dianggap orang bahwa itu adalah sampah, maka kita jadikan sebagai bahan untuk menjadi nilai ekonomi. Salah satunya dari botol-botol aqua ini, Pak, yang tadinya itu masyarakat dia membuang ke kiri kanan di seberang jalan, maka kita bersama anggota Pokja ini kita mengumpul ke itu botol-botol supaya kita membuat suatu inovasi yang terbuat dari itu botol-botol, jadinya bernilai ekonomi, yaitu berupa kursi dengan EcoBrick. Kemudian satu lagi yang kita mau ini, Pak, sebelum kita membuat ini kursi, ada lagi, Pak, yang kita gunakan ini untuk sampah-sampah yang sampah plastik. Tadi kita selalu turun di lapangan bersama-sama masyarakat, bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya sampah-sampah plastik itu yang tadinya barangkali mereka anggap bahwa itu barang-barang yang sudah dibuang, yang tidak pakai. Alhamdulillah hari ini masyarakat sudah paham bahwa ternyata sampah-sampah plastik ini dia berguna untuk membuat ekonomi masyarakat dia tumbuh bagaikan jamur, seperti itu barang-barang, Pak. Kami mendapat respon dari Forum Kota Sehat. Alhamdulillah, Pak. Barangkali untuk ke depan kita akan meningkatkan kita punya kinerja ini antara Pokja ini, supaya barangkali masyarakat itu dia mengetahui bahwa ternyata limbah-limbah plastik ini dia berguna, dan kemudian untuk barangkali ke depannya itu supaya masyarakat juga lebih paham, lebih mengerti bahwa tidak selamanya itu sampah-sampah plastik itu kita buang-buang begitu saja. Dan alhamdulillah sampai hari ini barangkali pemerintah kota dia mendorong kami supaya bagaimana kita memacu kita punya kinerja ini lebih semangat dan lebih giat lagi barangkali, begitu, Pak. Ini adalah aktivitas dari anggota Pokja Kelurahan Kadokatapi. Ini merupakan salah satu potensi yang ada di wilayah, yaitu potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh teman-teman Pokja, yang sekaligus ini teman-teman Pokja melakukan pelatihan di masyarakat atas potensi yang mereka miliki ini. Ini adalah salah satu kreativitas mereka, membuat kursi yang terbuat dari limbah plastik, membuat sebuah sofa satu set dengan mejanya, dan ini dilakukan langsung oleh teman-teman kelompok kerja Kelurahan Kadokatapi. Ini merupakan teman-teman Kelurahan Sehat, kelompok kerja Kelurahan Sehat yang ada di wilayah ini. Ini adalah kekompakan dari teman-teman semua. Mereka berinisiasi untuk bagaimana
mengurangi adanya limbah-limbah di masyarakat. Ini sebagai salah satu giat mereka untuk mengurangi adanya limbah dan merubah limbah menjadi suatu produk, hasil produk yang sangat produktif di masyarakat. Salah satunya membuat kursi ini yang bisa digunakan di rumah-rumah tentunya oleh masyarakat. Dalam era digitalisasi saat ini, teman-teman Pokja juga mengambil peran. Mereka coba melihat beberapa sampel-sampel yang ada di dalam media-media sosial, dan disitulah teman-teman Pokja melihat bahwa ada potensi-potensi yang bisa mereka manfaatkan. Contohnya seperti dari limbah ini, karena mengingat di wilayah ini limbah plastik itu cukup banyak. Daerah ini juga adalah daerah, maksud kami kelurahan ini adalah salah satu kelurahan yang juga memiliki bank sampah ya, tempat penanggungan sampah juga ada di wilayah ini. Maka masyarakat sini memanfaatkan peluang-peluang ini, bagaimana merubah sampah menjadi suatu hal-hal yang nilainya produktif di dalam masyarakat. Dan ini juga bisa menambah pendapatan masyarakat apabila barang ini bisa terjualkan. Dengan adanya kegiatan ini yang dilakukan oleh Pokja Kelurahan Kadolo Katapi, harapan kami ke depannya teman-teman Pokja Kadolo Katapi bisa menularkan kreativitas mereka ini kepada kelompok-kelompok lain yang ada di kelurahan ini, terutama kepada masyarakat-masyarakat yang memiliki kreativitas yang tinggi. Dan tentunya tidak cuma produk ini yang kami harapkan mereka bisa buat, tetapi produk-produk lainnya pun yang berasal dari pengolahan-pengolahan limbah mereka bisa lakukan di kelurahan ini, dan juga tentunya bisa dilakukan di kelurahan-kelurahan lainnya juga. Dan itu adalah harapan kami. Oke pemirsa, itu tadi sekilas tentang proses pembuatan kursi yang berbahan baku sampah yang sudah tidak terpakai. Ternyata melalui kreativitas, sesuatu yang dianggap sudah tidak bermakna bisa menjadi sesuatu yang lebih bermakna dari nilai yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya berapresiasi dan kepada teman-teman Pokja dari Kelurahan Kadolo Katapi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Khusus bagi Anda yang menyaksikan acara ini, khususnya di Kota Bau-Bau, boleh share informasi. Siapa tahu ada inovasi juga dari kelurahan masing-masing, sehingga ini bisa menjadi perbendaharaan inovasi kita di Kota Bau-Bau. Kadolo Katapi sudah memulai, dan mungkin juga Anda yang pernah melakukan inovasi bisa seperti Kadolo Katapi. Oke, ini kita sudah nikmati nih hasilnya nih. Kita sudah gunakan ini mejanya. Ternyata di dalamnya botol-botol yang sudah tidak terpakai, sampah. Ya, jadi ini covernya saja ini yang cantik, ternyata terbuat dari sampah. Tapi itu nilai sebuah kreativitas, bukan bendanya tapi ide dan kreativitas. Terima kasih ibu-ibu dari Kecamatan Wolio, Pokja, luar biasa. Kalau ada yang mau order silakan. Ternyata 4 kursi 1 meja. Berapa harganya tuh? 2.500.000. Saya nanti juga akan pesan 1. Oke? Baik. Oke, terima kasih. Saya pamit, dan tentunya sekali lagi kreativitas itu ternyata sangat mahal, tapi yang membuat dia mahal adalah kemauan dan keinginan kita. Kadolo Katapi sudah memberi contoh untuk kita, dan ternyata mereka bisa. Berarti kita bisa. Oke, saya Bardin. Sampai jumpa. Pokja Sehat Kelurahan Kadolo Katapi. Sukseskan Bau-Bau menuju Wisata 2023. Yes!